terutama sekarang di era milenium, gadget juga sangat mempengaruhi. Oh, melihat temannya lagi main asik-asikan ML, Mobile Legend, itu melihatnya yang lain, waduh, malesnya minta ampun. Nah, tipsnya makanya kalau pengen sukses apapun, hilangkan 2M, urat malas sama urat malu. Kalau udah malas, hilangkan tuh. Kalau punya malas itu taruh di rumah, taruh di kamar mandi, kunci. Selamat tinggal malas, saya taruh dulu di sini. Malasnya dihilangkan. Kemudian malunya dihilangkan juga. Bukan dihilangkan, ditaruh. Kita harus punya malu, tapi malu dalam hal-hal tertentu. Tapi kalau malu dalam menghafal Al-Quran, itu malu yang sangat besar. Makanya dihindarkan, dijauhkan dari kita. 2M itu urat malu dan urat malas. Itu hampir semuanya. Kemudian pasti setelah itu apa sih? Apa tipsnya untuk merasa kembali supaya semangat lagi? Apa tipsnya? Ada daerah yang bisa lakukan? Yang pertama, kita harus benerin niat lagi. Kalau malas ya, benerin niat, cari teman. Gak boleh sendiri. Berbuat baik jangan sendiri, ajak teman. Jadi kalau kita lagi down, lagi males, teman kita bisa naikin semangat kita lagi. Terus cari mentor bisa guru, bisa kakak kelas, itu sebagai pemberi motivasi juga. Kalau awalnya apa? Kalau udah malas, tipsnya supaya mood kembali gitu, semangat kembali, apa tuh motivasi itunya, tipsnya seperti apa? Memperbaiki niatnya lagi, maksudnya tujuan buat ngafalin itu karena Allah. Jadi ya kamu kan sekarang tujuan dulu, terus sekarang emang kalau lagi hilang itu mungkin banyak istighfar, terus niatin di sini nanti pasti balasannya kan luar biasa gitu misalnya. Oh, teman-teman tuh begitu katanya. Kalau sudah malas, tipsnya itu satu, kembalikan ke niat awal. Niat awalnya, karena benar itu harus menurut orang lain, bukan menurut diri sendiri. Jadi cari teman yang atau kakak kelas atau murabi atau siapa aja yang bisa dijadikan sharing atau murojaah gitu tuh. Itu kemudian yang lainnya ya udah kita niatkan. Setelah niatkan udah cari teman juga, lingkungan kita cari, jangan terlalu dekat. Misalkan yang anak-anak yang bisa main HP tiap hari, main HP, kalau HP lambat laut kita juga akan terbawa. Hindarkan, mesti dihindari. Kenapa? Kalau masih boleh sekali-kali, tapi jangan keseringan. Kalau keseringan itu akan terbawa tuh. Makanya pergaulan juga sangat menentukan. Silakan bergaul dengan siapa saja, tapi ingat kita punya niat awal, punya tujuan awal untuk menghafal Al-Quran. Kembali lagi kita kembalikan niatnya untuk menghafal Al-Quran. Sudah menghafal Al-Quran, jadi kita akan semangat lagi. Atau bisa mungkin berlomba dengan temannya. Ayo, kamu hafalannya sini, hafalan sini. Cari juri siapa yang lebih baik, siapa yang lebih benar. Nah, kalau begitu nanti, kamu kurang di sininya, kamu kurang di sininya, memotivasi kita untuk belajar lagi. Gitu ya, pelajarannya. Ya, boleh ya. Terus harapannya setelah Al-Quran 37 ini udah hafal, nanti kedepannya harapan Anda dan berapa? Harapan setelah Al-Quran ini bisa dipahami, bisa dihafalkan. Yang pasti menghafal itu cuma jalan, tujuannya kan ke Allah. Jadi setelah menghafal masih banyak lagi kita mengamalkan, terus lanjut lagi tadabbur tafsirnya, lanjut ke hadis,
Jadi untuk setelah itu nggak cukup juga di apa yang ilmu agama, dunia juga. Jadi selain kita mulia di akhirat, mulia di dunia juga. Berarti ilmu agama terus gali, ilmu dunia juga gali begitu ya. Jadi dia seimbang, dunianya dapat, akhiratnya juga dapat, seperti itu ya. Allah sendiri berdoa. Cita-cita atau harapan setelah Al-Quran ini terselesaikan 30 juz. Kalau semua sudah selesai, semoga bisa mengamalkan gitu untuk biar gak ilmunya disalurkan, biar gak menurut sendiri, dan juga pahalanya kan juga buat ngalir bersama. Ya, termasuk menghafalkan ya, menghafalkan kepada saudara, kerabat, adik, kakak, semuanya ya, untuk dihafalkan dan diajarkan terus menerus ya. Mungkin terakhir, pertanyaan terakhir, mungkin dari jemaah ibu-ibu atau bapak-bapak ini di depan kita kan udah ada hafal 30 juz, Ananda Jaidan, kemudian Ananda Aurel udah 18 juz. Yang mau ngetes, jangan katanya doang. Ini bener gak 30 juz? Ini bener gak 18 juz? Nah, dari ibu siapa yang mau ngetes atau bertanya dong? Bertanya tentang apa aja yang berhubungan dengan tahfidz ini. Silakan yang mau ini. Mau nanya boleh, nanya apa? Asal jangan gimana caranya membuat tweet, jangan. Yang ada hubungannya dengan tahfidz silakan. Mau mengetes juga 30 juz benar enggak 30 ini? Ibu membacakan satu ayat kemudian minta dilanjutkan oleh Ananda Jaidan atau Ananda Aurel, silakan dulu. Itu ini bisa Al-Quran mungkin. Ibu dapurnya ntar mau dari ayat mana gitu. Seperti itu. Mumpung ada kesempatan nih, mau mengetes boleh. Mau bertanya silahkan. Benar enggak nih 30 ini, benar enggak nih 18 juz? Biar enggak ini lah, jangan bohong, katanya ada pembuktian. Kalau gitu saya silakan bersilakan untuk membuktikannya. Jangan hoax, jangan hoki itu. Ayo angkat tangan bu, jangan malu-malu. Enggak, gratis, baik pembayaran gratis. Kenapa? Ada jawab question tuh, katanya mulanya. Oh ada tuh, dulu ada dapat mushaf tuh, ada satu tuh. Hei, kalau ada yang mau bertanya atau mau ngetes, boleh. Kalau mau baca Al-Quran, silakan baca Al-Quran. Tolong dilanjutkan lah, seperti itu, boleh. Boleh Pak Ustaz Kasih, silakan. Saya aja sini. Ya. Habis nggak ada orang? Saya mau nanya yang di tengah. Saya mau nanya yang di tengah, boleh nggak? Kenapa? Yang di tengah, yang saya mau tanya. Tokaci. Pak Eko, silakan Pak Eko. Mau ini, mau apa? Mau ada silakan, Pak Eko, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngetes aja boleh? Oh silakan. Ini ngacak apa gimana Ustaz? Pak Eko bacakan ayatnya. Mau mundur ke belakang bisa? Atau maju? Misalkan ayat ini mundur acak aja Pak. Baca suratnya minta dilanjutkan, benar gak gitu?
Bapak baca satu ayat kemudian minta dilanjutkan gitu. Terus dilihat benar apa enggak. Kalau benar oh berarti oh iya benar gitu. Kalau salah, salah gitu. Saya minta disebutin halamannya, halaman berapa. Terus nanti saya sedikit baca dulu, nanti dilanjut. Nanti dia ada di mana gitu. Bisa? Oh bisa. Kenapa enggak bisa? Aziz, beliau silakan beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Surah Al-An'am halaman 137. Lanjutannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Betul. Betul berarti itu dulu. Oh ternyata apa dulu benar dulu. Mau lagi mereka? Halamannya udah benar. Terus tadi juga suratnya udah pas banget. Pas. Udah. Ya, pas benar berarti. Pas ya, oke berarti ya pas. Jadi bukan pam aja berarti pas ya, udah pas. Ya. Mana Pak RT mau Pak RT? Sok silakan Pak RT lah. Sok Pak RT ini juga sok boleh lah. Oh, sesuatu silakan dulu. Anda beda dilanjutkan ayat yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlaknahum bi'ati azabin min qabli. Oh, nggak ada yang lebih gede ya ukuran mushafnya, nggak ada yang lebih besar. Bismillahirrahmanirrahim. Faqallabuhuma fakanu minal muhdiqina wa qaw. Bismillahirrahmanirrahim. Faqallabuhuma fakanu minal muhdiqin. Wa laqad atayna Musa kitaba lahum yahtadun. Coba dilanjutkan 3 ayat setelah yang tadi saya bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه
علمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم. Kan dua ayat lain. ووهبنا له أهله ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Terus lanjutannya berapa ayat? وإنه في الآخرة لمن ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Terima kasih. Sekarang untuk anak jawab ya. Lanjutkan. Siap, beliau masih belum menguasai medan, medannya untuk kuasai, ya belum terbiasa. Terima kasih kepada Yusuf ya. Ya, ibu silakan, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikatakan bacakan surat Yunus ayat kelima. Yunus ayat 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Ya, kita dulu pada sekarang ada lagi. Ibu, oh silakan ibu. The last time satu terakhir ya. Ya udah terus juga. Silakan the last time terakhir, satu terakhir. Jangan ragu dulu, silakan bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Aura, saya bertanya. Belum baru 18 bu. Aura baru 18 gitu. Dia juga belum, soalnya silakan bisa bu. Mau nanya surat An-Nazi'at itu surat keberapa? Ayat yang ke-26 bunyinya apa? Dari situ? Belum belajar sampai situ, tentang kelas 3. Baru kita menghafal, belum menghafalkan ayatnya berapa, belum hafal banget, turin halamannya halaman berapa, belum sampai situ kan itu. Baru kan menghafal. Ya udah, untuk Mas siapa? Tidak, silakan. Diulang tuh, diulang pertanyaan ini. Untuk surat An-Nazi'at itu surat keberapa? Terus tolong bacakan surat yang An-Nazi'at ayat 26. Nazi'at surat ke-79 ayat ke-26 bunyinya فأخذهم الله مكان الآخرة والأولى. Kasih dalika. Dilanjut atau
Lanjut, Ibu. Mau dibacakan terus? Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Ya Mas, betul. Setelah ini tolong maaf epilepsi, tolong bacakan surat At-Takwir semuanya. Takbir, takbir, bacakan semuanya katanya. Dari ayat 1 sampai ayat 2. Iya, takbir. Ya, pendek kok. Terima kasih. Oh, silakan takbir kata ya. Sampai selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Tuh, dia dan kalau di rumah bukan lagi murotal dari kaset, murotal dari laptop, tapi anak kita aja suruh murotal. Lebih enak lagi, itu lebih ada, lebih sejuk. Kata tetangga, itu siapa yang murotal? Laptop apa HP? Anak saya tuh. Yes, ibu-ibu kalau nggak ada penutupnya loncat ke atas. Anak saya itu dong, ya udah menghafal Al-Quran. Seperti itu ibu-ibunya. Jadi kita bisa di dunia ini mendapat bangga mempunyai anak seorang hafiz dan hafizah. Apalagi nanti di akhirat Allah akan memuliakan orang-orang tua yang mempunyai anak-anak seorang hafiz dan hafizah. Mudah-mudahan niat kita semuanya Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin pertanyaan terakhir. Silakan. Saya mau nanya bapaknya aja deh. Oh gitu. Silakan. Ini Mas Ida. Ini ada surat Al-An'am. Dia halaman 150. Tolong dibacakan suratnya, apa? Ayatnya. Ayat keberapa itu ya? Dari halaman 150. Nomor 2 dari atas, 1 sampai 2 dari atas. Kalau di 1 sama 2 ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا
Qul intadhiru inna muntadhirun. Biasa bapaknya ini saya tanya. Benar betul? Betul. Betul, iya betul ya. Betul, baik ya. Kalau berhubung ini udah siang, itu mungkin sesi tanya jawab dengan jamaah kalian sekalian. Dan untuk terakhir, saya ingin bertanya kepada anak Raja dan sama Aurel, kasih motivasi atau pesan buat teman-temannya seperti apa kira-kira sekarang? Ini lebih ke motivasinya. Untuk teman-teman. Ya, motivasinya. Iya, silakan. Buat yang pengen menghafal Quran, pertama niatnya bukan lagi yang masih terpaksa. Coba kalian cari di Google kan pada apa keutamaan menghafalkan banyak banget di akhirat, di dunia. Terus selain keutamaan, misalkan ada yang berpikiran menghafal itu susah, nah itu salah besar. Soalnya udah dijanjiin sama Allah di surah Qamar, bahkan akhirnya diulang sampai 4 kali. Walaqad yasanal Qur'an al-dzikri fahal min mudzakir, dan walaqad, dan sungguh, udah qad pakai lam lagi, walaqad, dan sungguh, sangat sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, diambil pelajaran, salah satunya dengan menghafal. Fahal min mudzakir, maka ada enggak yang ngambil pelajaran? Apakah ada yang mau hafal? Padahal udah dimudahin. Itu salah satunya. Terus untuk menghafalnya, tips yang paling umum sebenarnya tipsnya, nggak rumit, cuma susah. Cuma 2, tinggalin maksiat, banyakin ibadah, mau yang wajib, yang sunnah, itu sering selama menghafal. Tidak rumit. Untuk Anda Aurel, silakan kalau menambahkan pesan-pesan buat teman-temannya yang akan mulai menghafal Al-Quran, silakan. Ya, buat teman-teman yang baru mulai untuk menghafal Quran, semangat, jangan takut gak bisa. Terus ubah mindsetnya lagi dari yang gak bisa jadi aku pasti bisa. Dan jangan takut kalau misalnya kayak kan ternyata ada orang yang pikiran Al-Quran nanti bisa menjadi apa sih, masa Al-Quran doang apa. Kalau misalnya insya Allah kalau misalkan kita ngejar akhirat, dunia pasti bakalan ke bawah. Jangan takut. Ya, untuk teman-teman ya. Jadi alatnya disampaikan. Pertama, kalian kalau mau belajar Al-Quran supaya rajin, bayangkan dulu niat yang pertama adalah pahalanya. Nah, setelah saya belajar Al-Quran, pahalanya apa ya? Silakan kalian googling di Mbah ya, di Google pahalanya atau bahasanya untuk mendapatkan setelah Al-Quran, menghafal Al-Quran itu apa? Tadi itu disebut dunianya dapat, akhiratnya udah pasti. Kalau kitanya sungguh-sungguh, makanya bayangkan dulu yang nyata di depan kita. Wah, dengan menghafal Al-Quran, insya Allah saya rezeki saya nggak usah kerja pun datang sendiri. Suatu hal yang luar biasa. Dia akan datang kepada orang yang siap menerimanya. Kalau kecil digendong ibunya, kemudian ibunya pergi misalkan jauh, kalau mau imunisasi misalkan anaknya nggak dibawa, tiba-tiba anaknya haus kan, nangis tuh, walaupun nggak ada anak itu nggak bisa telepon, tapi ibunya udah ngasih pada syarat, waduh, ini air asi saya udah berat nih,
udah waktunya nyusuin tuh, anaknya di rumah kadang itu ada kontak batin, walaupun nggak kerja, anak tersebut dapat rezeki dari siapa? Dari Allah. Apalagi kita yang udah mau belajar Al-Quran, insya Allah rezeki akan mengikuti dari belakang. Jangan takut. Yang keduanya, jangan berkata tidak bisa. Ciptakan dalam pikiran kalian bisa, saya harus bisa. Hafal, saya harus hafal. Kata tidak bisa, buang jauh-jauh. Misalnya Palembang Rungkut, ya Pak. Buang jauh-jauh kata itu. Yang ada kalian pikirannya pikiran yang positif. Bisa. Hafal. Insya Allah. Mungkin hari ini hafal, besok hafal. Karena apa? Pikirannya kita sudah positif. Bisa. Insya Allah pasti bisa. Itu mungkin tip yang kedua yang harus diterapkan dalam adik-adik nanti untuk belajar di rumah taklim. Mungkin itu bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih pada Ananda Jaya dan juga pada Ananda Aurel, dan kami akan memberikan sedikit cindera mata berupa mushaf kepada mereka berdua. Silakan Ustaz untuk menyerahkan cindera mata kepada mereka berdua, silakan. Silakan kepada Anda